analisis pelayanan administrasi kependudukan pada UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Faizal, selanjutnya Intan Mauziah Faidar, Nadira Pramarifa, dan Muhammad Sofyan Sani. Yaitu pengertian pelayanan publik dan jenis-jenis pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Istilah pelayanan berasal dari kata layan, yang artinya menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Harbani Pasolong 2011, pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Munir dalam Harbani Pasolong 2011 mengatakan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Jenis-jenis pelayanan. Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintahan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Selain pelayanan kebutuhan, yakni berupa kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Secara garis besar terbagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Pelayanan administratif. Pelayanan yang hasilnya berupa berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan publik, seperti status kewarganegaraan dan kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya yaitu kartu tanda penduduk atau KTP, akta kelahiran, akta pernikahan, izin mendirikan bangunan atau IMB, sertifikat kepemilikan atau penguasa tanah, dan paspor. Yang kedua, yaitu pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang menjadi kebutuhan publik itu sendiri. Misalnya itu seperti jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih. Yang ketiga, yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, dan lain sebagainya. Berdasarkan dari survei awal peneliti, adapun bentuk pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan di UPT Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut. 1. Kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, surat keterangan pindah. Yang keempat, akta kelahiran. Yang kelima, surat keterangan kematian. Yang keenam, surat keterangan perkawinan. Yang ketujuh, surat keterangan perceraian. Dan yang kedelapan, surat keterangan pengakuan anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nadira. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Sofyan Sani. Kepada Muhammad Sofyan dipersilakan. Terima kasih Pak Izal. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu tentang prinsip pelayanan publik. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip standar pola penyelenggara biaya. Penyelenggaraan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan balita. Pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. SOP pelayanan administrasi kependudukan. Aparatur negara menyatakan SOP atau standar operating procedure adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan SOP adalah serangkaian instruksi yang menggambarkan pendokumentasian dan kegiatan
yang dilakukan secara berulang pada sebuah organisasi. SOP berfungsi sebagai bentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. SOP menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. SOP juga menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerja harian sebagaimana metode yang diterapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik, dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja. Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian, ternyata tidak sesuai dengan prosedur, dan dari segi waktu dianggap lama dalam pengurusannya dari waktu yang telah ditetapkan. Karena adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga membuat proses penyelesaian memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, masih banyak pembuatan KTP atau kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau KK, dan akta kelahiran yang tidak tepat waktu. Dan menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dalam pelayanan pembuatan KK, akte, dan KTP belum maksimal sehingga masih perlu dioptimalkan. Secara keseluruhan dapat dilihat dari 7 aspek observasi, yaitu yang pertama persyaratan pelayanan, sistem mekanisme prosedur, waktu pelayanan, biaya tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, atau fasilitas dan evaluasi kinerja pelaksanaan atau umpan balik dari pengguna layanan yang belum memadai. Adapun faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pelayanan pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran di OPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis antara lain, pertama, kurangnya sumber daya aparatur atau pegawai, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran, dan kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas. Sekian dari saya kembalikan ke Faiz. Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta serta keterangan-keterangan yang ada di lapangan. Sedangkan deskriptif ialah sifat data penelitian kualitatif yang wujud datanya berupa deskripsi objek penelitian kata-kata, gambar, dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengelolaan statistika. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai analisis pelayanan administrasi kependudukan. Lokasi dan waktu penelitian. Dalam memperoleh data yang berguna untuk menyusun penelitian, penulis melakukan penelitian pada UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Alasan pemilihan lokasi tersebut ialah UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis memegang peranan penting dalam pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat. Dan adanya kemudahan dan ketersediaan data UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang dapat mendukung kelancaran penulisan. Jenis dan sumber data. Menurut Sugiono, 2003, nomor 11, jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian untuk mengetahui variabel mandiri atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini adalah hasil wawancara penulis dengan narasumber, yaitu Kepala Disduk Capil, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, pegawai staf, dan masyarakat yang dianggap turut berperan dalam pelayanan administrasi kependudukan di UPT Disduk Capil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah jadi dan diperoleh dari instansi yang terkait dalam penelitian, dokumentasi, jumlah penduduk, luas wilayah. Data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya berupa catatan laporan tentang gambar umum UPT di Dukcapil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Yang pertama, sarana dan prasarana UPT di Dukcapil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kedua, struktur organisasi UPT di Dukcapil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
Ketiga, fungsi dan tugas kantor UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Untuk menambah informasi mengenai standar pelayanan di administrasi kependudukan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, maka peneliti memakai teknik purposive sampling, yaitu sebuah teknik di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data, yaitu data primer. Pertama, observasi. Observasi ini adalah pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kedua, yaitu wawancara. Wawancara yaitu adalah pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau angket kepada responden yang telah disusun tertulis. Yang ketiga, dokumentasi. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan yang penting yang berhubungan dengan masalah yang detail, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan Capil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kedua, yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa data adalah proses penyusunan agar dapat ditafsirkan sesuai dengan jenis penelitian. Maka untuk pengolahan data, penulis akan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu reduksi data. Adapun reduksi data ini adalah bentuk analisis yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada permasalahan yang penting, dicari tema dan polanya. Adanya proses reduksi ini diharapkan dapat menjadikan data yang lebih tajam dan akurat, sehingga memudahkan tahap analisa data selanjutnya. Kedua yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi sehingga mudah dipahami. Penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik. Ketiga, penarikan kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan ini, peneliti dari awal mengumpulkan data dan mencari data yang dikumpulkan. Setelah data disajikan dengan lengkap, peneliti dapat memberikan makna, tafsiran, atau argumen yang membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Baiklah, itulah hasil dari tugas kami, yaitu mengenai analisis pelayanan administratif di Capil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.